apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berkecukupan. Ketemu lagi sama aku Joanna, dan di video kali ini aku mau cerita tentang seorang penjahat yang dulu jaya banget ini di zaman koboi-koboyan gitu ya. Nama aslinya Henry McCarty, tapi nama dia yang terkenal sampai sekarang adalah Billy the Kid. Kalau yang udah pernah dengar, iya, ini cerita tentang dia. Gimana cerita selengkapnya dan pelajaran apa juga yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya? Tonton terus sampai akhir ya. Billy the Kid itu dia lahir dengan nama Henry McCarty dari keluarga Katolik Irlandia. Ibunya namanya Catherine, ayahnya namanya Patrick McCarty. Dia lahir di New York City, tapi untuk tanggal lahirnya sendiri ini sampai sekarang itu masih diperdebatkan antara 17 September atau 23 November tahun 1859. Ada sebuah surat dari seorang pejabat gereja setempat yang menyatakan bahwa Henry McCarty ini, si Billy the Kid itu dibaptis di gereja itu pada tanggal 28 September 1859. Nah, jadi kalau berdasarkan surat baptis dari gereja ini, ya kayaknya sih kemungkinan besar dia itu lahir pada tanggal 17 September 1859. Ada catatan sensus juga itu bahwa dia itu punya adik yang dinamakan Joseph McCarty yang lahir di tahun 1863. Setelah kematian ayahnya McCarty, si Patrick ini, kemudian ibunya Catherine ini memutuskan untuk pindah ke Indianapolis dengan membawa serta dua anak laki-lakinya. Nah, di sana dia ketemu cowok nih yang namanya William Henry Harrison Antrim. Terus ya mereka bucin gitu kan, dan akhirnya Catherine pun pindah bersama Antrim ke Wichita, Kansas pada tahun 1870. Dan akhirnya mereka resmi menikah pada 1 Maret 1873 di sebuah gereja di wilayah Santa Fe, New Mexico. Tidak lama kemudian, keluarga baru ini pindah ke Silver City. Pada 16 September 1874, ini ada berita duka datang dari keluarga mereka bahwa ibunya McCarty bersaudara ini, si Catherine, itu meninggal akibat penyakit tuberkulosis. Nah, yang bikin tambah sedih, William Antrim, suaminya Catherine ini, mungkin karena dia nggak kuat kali ya harus ngasuh dua anak laki-laki yang ya mungkin saat itu sudah mulai beranjak remaja, jadi mulai agak aneh-aneh kelakuannya ya, dan dia kayaknya nggak sanggup gitu ngedidik mereka tanpa istrinya Catherine, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Henry dan Joseph sehingga mereka resmi menjadi keluarga yatim piatu. Jahat banget. Saat itu Henry McCarty, si Billy the Kid ini, itu berusia 15 tahun ketika ibunya meninggal dan ditinggal juga sama ayah tirinya. Dia tapi nggak putus asa gitu, dia kerja di rumah-rumah orang, dia bantu cuci-cuci piring, cuci baju gitu ya, bebersih rumah, sehingga dia bisa mendapatkan imbalan uang dan makanan dari hasil membantu orang-orang itu. Tindakan kriminal dia yang pertama ini terjadi pada tanggal 16 September 1875 di mana dia ini kedapatan merampok sebuah toko pakaian. Di situ dia ketangkep, tapi 2 hari kemudian dia kabur gitu kan, sampai akhirnya jadi buronan karena bingung mau kemana gitu. Akhirnya dia cari ayah tirinya, si William Antrim, kemudian tinggal sebentar sama dia sampai akhirnya si William Antrim kesel juga sama kelakuannya. Nah, akhirnya diusir lah itu dia, udah nggak boleh lalu tinggal di sini, lu bikin rusuh aja gitu katanya. Dan itu adalah kali terakhir Henry McCarty, si cikal bakal Billy the Kid ini, bertemu dengan ayah tirinya William Antrim. Setelah meninggalkan Antrim, ini Henry McCarty ini melakukan perjalanan ke daerah Arizona, di mana dia di sana itu bisa dapat pekerjaan, bekerja sebagai koboi yang menjaga kawanan ternak milik seorang pengusaha kaya bernama Henry Hooker. Dia mulai bangun relasi ya, yang ya otomatis dia banyak kenal orang, di situ banyak kenal koboi-koboi, dan dia mulai terkenal dengan sebutan nama Kid Antrim karena kepribadiannya, karena jiwa mudanya, juga karena penampilannya.
Pada 17 Agustus 1877, ini jadi ceritanya si Kit Antrim ya, Henry McCarthy ini lagi nongkrong di suatu bar di daerah situ. Dia ini terlibat adu mulut ya sama seseorang yang bernama Francis Cahill. Jadi awalnya sih kalau menurut saksi mata di tempat kejadian saat itu ya, ini sebenarnya salahnya si Francis Cahill gitu. Dia yang ngejek-ngejek Kit Antrim gitu kan. Nah, karena di situ Kit Antrim panas gitu ya, emosi karena diejek gitu, akhirnya dia menyerang si Francis Cahill dan mereka akhirnya guling-gulingan gitu kan, bergulat gitu. Dan kemudian di situ kan Kit Antrim ini bawa pistol ya di sabuknya, dan rebutan lah mereka nih mau duluan siapa yang bisa dapat pistol ya. Tapi di situ Henry lebih cepat dan secara refleks ya dia dor lah itu si Francis Cahill, sampai akhirnya Francis Cahill terluka parah dan meninggal keesokan harinya. Henry McCarthy otomatis langsung kabur ya, dia langsung melarikan diri karena takut ditangkap. Tapi 2 hari kemudian sih dia ketangkep juga ya akhirnya. Terus ceritanya nih, sebelum dia diproses sama sheriff yang memerintah pada saat itu, dia ditahan dulu nih di kayak pos jaga sementara gitu ya kan. Nah, sebelum pejabat yang berwenang datang, dia berhasil kabur dari pos jaga itu. Di situ dia ngendap-ngendap gitu, terus dia lihat ada kuda nih lagi diikat gitu, nggak ada orangnya gitu kan. Dia curilah itu kuda, kemudian dia mulai perjalanan meninggalkan Arizona menuju New Mexico. Tapi sialnya di perjalanan dia itu dicegat sama suku Apache ya, kudanya diambil, ditinggalin lah dia di situ, nggak bawa apa-apa gitu, nggak punya uang, cuma baju di badan aja. Dia itu sampai kayak udah semaput gitu ya, udah mau mati kelaparan, kehausan gitu. Tapi akhirnya dia berhasil mencapai rumah temannya yang bernama John Jones, di mana dia memulihkan kesehatannya di situ. John Jones juga baik banget, mau rawat dia sampai pulih. Setelah pulih pun McCarthy kembali melanjutkan perjalanannya, di mana kemudian dia bergabung dengan sekelompok geng pencuri gitu ya. Dan karena keterlibatannya di dalam geng pencuri ini, itu namanya jadi udah mulai sering disebut di surat kabar setempat pada saat itu. Dan dia dikenal dengan nama William H. Bonney. Kemudian setelah kembali ke New Mexico, dia bekerja lagi ya di peternakan milik seorang pengusaha kaya yang bernama John Henry Tunstall di daerah Lincoln County. Kebetulan bosnya Henry ini, si Tunstall ini, dia adalah salah satu orang yang menentang aliansi pengusaha Irlandia Amerika yang berjumlah 3 orang, yaitu adalah Lawrence Murphy, James Dolan, dan John Riley. Dan kebetulan 3 orang ini yang membentuk aliansi itu, mereka udah terkenal banget di sana sebagai pemegang kekuasaan, ekonomi, dan politik di Lincoln County itu dari sejak awal 1870-an deh. Jadi cukup bertahan lama pengaruh mereka di situ ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang lumayan berpengaruh di daerah itu, jadi mereka tuh gampang banget loh nyetir penegak hukum di sana gitu. Jadi pada tahun 1878, tepatnya di tanggal 18 Februari, ini nggak tahu gimana ceritanya ya, mereka ini bisa loh dapetin surat perintah dari pengadilan yang isinya adalah untuk menyita aset milik bosnya Henry. Di situ Tunstall minta Henry McCarthy untuk bertanggung jawab atas kuda-kuda mahalnya dia gitu. Karena dianggap berharga banget, jadi Tunstall bilang sama Henry, ini umpetin kuda-kuda gua, lu tanggung jawab sama kuda-kuda gua ini yang mahal-mahal ini, pokoknya umpetin, jangan sampai ikut disita sama aliansi tuan tanah jahat ini. Akhirnya dipindahin lah kuda-kuda jagoannya bosnya ini ya ke tempat yang lebih aman supaya nggak ikut disita. Beberapa hari kemudian ini bosnya Henry McCarthy ya, si Tunstall ini, Toto lihat dia dari jauh, kok ada banyak orang gitu ngedeketin wilayah tanah aku gitu kan. Nih orang-orang nih pasti orang-orang suruhannya si tuan tanah ini ya, yang dikepalai oleh sheriff yang memimpin pada saat itu bernama Sheriff Brady. Nih mereka mau mulai eksekusi nih kayaknya, kayak gitu kan. Nah di situ akhirnya Tunstall mencoba buat deketin kelompok ini
Maksudnya mau ngomong baik-baik gitu, mau nanya, ada apa sih, kenapa sih gitu, lu disogok berapa emang, kayak rencananya mau kayak gitu. Tapi somehow nggak tau gimana ya ceritanya, itu anak buahnya sheriff yang harusnya adil gitu ya, bertindak sesuai mana yang benar mana yang salah, itu entah kenapa mereka ngedor Tunstall dan akhirnya Tunstall jatuh dari kudanya dan tewas seketika. Hal ini memicu meletusnya perang yang diberi nama Lincoln County War antara pendukung 3 aliansi tuan tanah ini dengan orang-orang yang menentang mereka. Sempet rame dah tuh ya, koboi-koboi pada tembak-tembakan, rame banget deh pokoknya. Setelah mengetahui bahwa bosnya yang baik itu meninggal ya, ditewaskan di tangan anak buah Sheriff Brady, di situ Henry McCarty dan teman-temannya ya, rekan-rekannya yang bekerja di tempat yang sama, bersumpah bahwa mereka akan menghabisi nyawa Sheriff Brady. Pada 20 Februari 1878, Henry dan teman-teman ini ceritanya udah rencana nih mau nangkap si Brady gitu kan, tapi ternyata nggak berhasil, akhirnya malah mereka yang ketangkep. Tapi ya itulah, karena Henry McCarty ini gampang banget membangun relasi sama orang ya, ketika dia udah dimasukin ke sel penjara. Ada seorang deputinya sheriff, itu sebenarnya teman dekatnya McCarty loh, jadi begitu dia ngelihat, si Henry tuh gitu kan, akhirnya dengan baik hati sang deputi yang adalah temannya Henry McCarty membebaskan dia dari penjara. Kemudian kelompok yang menentang aliansi 3 tuan tanah kaya raya tapi licik ini itu akhirnya bergabung menjadi suatu kelompok yang menamakan diri mereka Lincoln County Regulator. Dan pada 9 Maret mereka berhasil menangkap orang yang menewaskan Tunstall. Kemudian setelah ditangkap ya kita tahu lah endingnya seperti apa ya, mata dibalas mata ya, nyawa dibalas nyawa. Pada 1 April akhirnya mereka berhasil menghabisi Sheriff Brady. Di situ juga ada baku tembak seru banget gitu ya, dan Henry McCarty ini terluka di paha sampai. Nah, karena ia mau bagaimanapun korupnya tetap yang dia rusuhin ini kan oknum petugas keamanan gitu ya, sheriff. Jadi ya tetap surat perintah untuk penangkapan Henry McCarty karena atas dasar tuduhan pembunuhan Sheriff Brady akhirnya dikeluarkan dan dia pun dicari-cari deh tuh. Sheriff yang saat itu sudah menerima nih surat buat nangkep si Henry McCarty itu bilang sama gubernur setempat ya, yang memerintah saat itu, bilang gini, ini surat penangkapan agak aneh nih, gua nggak bisa jalanin gitu kan. Jadi ceritanya nih, si gubernur ini karena mau membawa kedamaian dan baik-baik aja gitu ya di Lincoln County setelah Lincoln County War, dia ini bikin aturan bahwa semua orang yang terlibat dalam Lincoln County War akan diberikan amnesti atau pengampunan. Nah, kan si Henry McCarty ini kan termasuk kan orang-orang yang ribut-ribut pas Lincoln County War itu. Jadi ya dia juga jadi diampunin ya, gimana mau ditangkap kayak gitu. Pada 18 Februari 1879 ini si McCarty dan sobatnya nih namanya Tom O'Volliard, mereka ini lagi ada di Lincoln. Terus mereka ini jadi saksi mata penembakan atas seorang pengacara bernama Houston Chapman. Kata saksi mata yang melihat kejadian itu, mereka bilang, nggak, jadi si Henry itu sama si Tom itu cuma disuruh sama penjahat sebenarnya yang bernama Jesse Evans buat ngeliatin aja gitu, jadi saksi kalau dia udah jahatin si pengacara ini gitu kan. Mereka berdua nih nggak bisa apa-apa karena sama si Jesse Evans juga mereka ditodongin senjata. Jadi ya udahlah mereka diem aja gitu kan waktu si Jesse Evans itu lagi ngejahatin si bapak pengacara ini. Nah, di sini McCarty ini kayak dapet ide loh. Jadi dia nulis surat nih ke gubernur setempat bahwa gue tahu loh detail tentang kejadian penembakan bapak pengacara itu. Lu mau tahu nggak? Kalau lu mau tahu, gue bisa nih ceritain. Tapi sebagai gantinya, gue minta pengampunan ya, gue minta amnesti, gue mau catatan kriminal gue dihapusin. Di situ gubernur setempat yang bernama Gubernur Wallace akhirnya setuju, dan Gubernur Wallace juga menjanjikan perlindungan McCarty atas musuh-musuhnya yang pasti banyak yang kesel sama dia ya. Tapi dijanjikan bahwa ya udah ntar lu dilindungin deh dari musuh-musuh lu juga dapat amnesti, udah lu maafin deh atas semua kejahatan lu. Kemudian saat itu pada tanggal 20 Maret ini Gubernur Wallace nih bilang gini sama McCarty, ini kan deal-dealan antara kita berdua aja ya bro, jadi gimana ya bro, gua nggak mau
orang nilai gue gimana-gimana gitu ya, berpihak sama penjahat atau gimana. Jadi mending gini aja, ini selama persidangan si Jesse Evans nih yang jahatin si bapak pengacara itu masih berlangsung, lu coba dah masuk aja ke penjara di dalam sel gitu. Jadi kan orang-orang juga taunya mah lu udah ketangkep gitu kan, ya kali lu bersaksi di pengadilan terus lu pergi lagi gitu kan, orang mikirnya ih dia kan yang penjahat yang kemarin itu, kok dia bisa ya keluar masuk gedung pengadilan bebas gitu. Jadi ya lu gua tahan ya di penjara gitu, ntar kalau pas lagi ada persidangan lu jadi saksi gitu, habis itu ntar lu balik lagi lu ke penjara sampai persidangannya selesai. McCarthy di situ setuju, ya oke juga sih, bener juga ide lu gitu. Akhirnya ya udah dia stay di penjara selama persidangan masih berlangsung. Nah setelah persidangan selesai, McCarthy udah mulai ini kayaknya gue dijebak deh nih, ini persidangannya udah kelar gitu kan, udah keluar vonis, udah ada putusan, tapi kok gue masih di sini nih, masih diperlakuin kayak penjahat. Kan gue katanya kemarin mau dikasih amnesti gitu kan, kayaknya ini si gubernur emang gak niat mau bebasin gue deh, ini kayaknya gue dijebak gitu, kata dia kayak gitu. Akhirnya kabur lah dia ya kan dari penjara di Lincoln County pada 17 Juni 1879. Setelah itu dia selama beberapa saat dia lay low ya, dia nggak bikin rusuh-rusuh gitu, dia adem ayem aja. Dia kembali membangun relasi sampai akhirnya punya beberapa sahabat yang ya mereka kemana-mana bareng gitu lah ya. Karena relasinya dia di situ juga bersahabat baik dengan lagi-lagi seorang pengusaha pemilik peternakan yang kaya yang bernama Jim Greathouse. Ini kita pasti bingung ya, gila apa itu pengusaha-pengusaha kok temenan sama koboi-koboi kriminal gitu. Jadi kalau menurutku gini, tingkat kekerasan ya, cara mengatasi masalah pada saat itu kan memang begitu. Dan kebetulan memang koboi-koboi inilah yang dianggap mumpuni untuk mengatasi masalah dor-doran gitu kan. Jadi ya otomatis pengusaha juga pasti nyewanya koboi-koboi ini gitu. Karena mungkin pihak keamanan pada saat itu ya, sheriff dan deputi-deputinya itu dinilai nggak bisa lah ya, jadi mereka mungkin pakai cara reman begitu. Nah karena si Henry McCarthy ini kembali berulah, dia otomatis kembali dicari ya sama sheriff yang menjabat pada saat itu. Ini dia ada pinter satu di sini nih, jadi dia dipojokin nih di salah satu propertinya bosnya nih si Jim Greathouse. Dia dipojokin di situ, udah dikepung sama sheriff dan pasukannya. Cuma di situ dia pinter, dia bilang gini, jangan macam-macam. Ini gue punya Sandra nih, si Jim Greathouse udah tahan nih di dalam rumah ini, kata dia gitu. Nah saat itu wakil sheriff yang ikut pada saat pengepungan itu, dia agak deg-degan ya, karena dia tahu si Jim Greathouse ini kan orang yang berpengaruh nih. Ini kalau sampai si Jim kenapa-napa, habis gue, kata dia gitu. Akhirnya dia bilang, Henry udah sinilah tuker aja sama gua gitu, si Jim kan bos lu gitu, baik-baik lah sama orang gitu. Kalau gua kan jelas lu benci nih sama gua karena gua ngejar-ngejar lu, udah tuker tempat aja, jadi lu bebasin Jim, sini Sandra gua aja nggak apa-apa gitu. Henry McCarthy di situ setuju, akhirnya tuker tempat lah itu, padahal nggak ada yang dikeluarin gitu kan ya, si Jimnya orang nggak ada di situ. Nah ketika si wakil sheriff ini tahu dia dikerjain, dia mau kabur tapi nggak sempat karena keburu didor sama Henry dan kawan-kawannya. Nah saat itu mereka ini sempat baku tembak, tapi akhirnya McCarthy dan sahabatnya ini ada si Rudebaugh sama si Wilson ini bisa kabur dari situ. Pada 13 Desember 1880 ini gubernur setempat nih, si Gubernur Wallace yang pernah mau ngejebak McCarthy tapi dia kejebak balik gitu ya. Itu dia mungkin udah gerah banget kali ya ini sama kelakuan si McCarthy nih. Akhirnya dia bikin pengumuman, dia akan memberikan hadiah sebesar $500 kepada siapapun yang bisa menangkap McCarthy. Kemudian seorang deputy sheriff yang bernama Pat Garrett, ini deputy sheriff kawakan gitu ya, karena dihormati oleh sheriff-sheriff lainnya gitu ya. Dia merasa, aduh gua harus turun tangan nih kayaknya nih buat ngatasin kejahatan-kejahatannya si Henry nih ya. Akhirnya dia berusaha gitu ya ngelacak keberadaannya McCarthy, dan pada tanggal 23 Desember berhasil lah dia menangkap Henry McCarthy. Kemudian Pat Garrett membawa McCarthy ke New Mexico. Dia sampai di New Mexico itu sekitar 26 Desember gitu kalau nggak salah. Ini kan kejahatannya dia tuh udah booming ya, orang-orang udah pada tahu nih, dia banyak banget disebut di koran-koran
setempat gitu ya. Jadi udah banyak lah orang yang tahu. Jadi ketika dia sampai ke New Mexico, itu juga orang-orang udah pada tahu, dan mereka berkerumun di sepanjang jalan untuk melihat bahwa ini tak Billy the Kid. Kayak gitu ya orangnya ya gitu. Penasaran mereka gitu kan. Dalam wawancara dengan salah seorang reporter media setempat ya pada waktu itu, ini reporter sempat bingung loh karena dia lihat ini si Kid kok santai gitu ya, kayak nggak takut loh, padahal dia ancaman hukumannya tuh parah banget, mungkin bisa hukuman mati gitu kan. Si reporter ini terus nanya sama si Billy nih, kamu gimana perasaan kamu nih akhirnya ketangkep gitu, kamu takut nggak? Dan di situ Kid menjawab, slow aja. Ini santai banget nih orang. Di situ McCarthy berusaha ya, dia kirim sampai 4 atau 5 kali ini surat permintaan grasi ke Gubernur Wallace. Tapi ya udah pastilah kita tahu jawabannya ditolak kalau masih Wallace, orang dia udah gedek banget sama nih orang gitu kan. Kemudian pada bulan April 1881, McCarthy dinyatakan bersalah atas sekian banyak tindakan kriminal yang dilakukannya, dan dia dijatuhi hukuman gantung. Putusannya itu kan tadi 13 April. Nah, eksekusinya itu sudah diputuskan di 13 Mei 1881. Nah, sambil menunggu eksekusinya nih ya, dia dipindahkan ke penjara yang terletak di gedung pengadilan di Lincoln County. Aku mau ceritain satu cerita yang menurutku ini paling epic dari antara sekian banyak cerita mengenai Billy the Kid. Terjadi pada tanggal 28 April 1881. Tadi seperti yang aku bilang ya, si Henry McCarthy ini kan ditahan di gedung pengadilan. Ya otomatis ya penjaganya juga nggak banyak gitu ya. Nah, salah satu penjaga yang bernama Bob Ollinger ini dia lapar kali ya gitu kan. Udah malam nih lapar, terus dia bilang sama rekannya nih yang lagi jagain McCarthy juga, gue ke seberang dulu ya, beli batagor gitu atau beli gorengan, gila gue lapar banget, kata dia gitu. Akhirnya pergilah si Bob Ollinger ninggalin rekan ini sendirian buat jagain McCarthy. Di situ nggak tahu gimana si McCarthy ini melihat ini suatu kesempatan. Jadi di situ McCarthy ini bilang, aku boleh ke toilet nggak? Udah nggak tahan banget nih gitu kan. Akhirnya dianterin lah McCarthy itu ke toilet ya, yang tempatnya itu ada agak jauh gitu, agak di belakang gedung pengadilan gitu ya. Sekembalinya dari toilet, ini kan dia ditahan di penjara yang tempatnya itu di lantai atas gedung pengadilan itu ya. McCarthy itu dia diborgol, terus dia juga pakai belenggu di kaki gitu. Pas dia lagi naik tangga, dia kan jalannya di depan si rekannya Bob Ollinger ini ya. Dia jalan di depan, nah terus begitu nyampe di anak tangga teratas, toto dia langsung belok ke kiri, langsung ngilang gitu. Jadi hilang dari pandangannya rekannya si Bob Ollinger. Rekannya Bob Ollinger ini pas naik dia langsung cari, begitu dia nengok ke kiri, itu tahu-tahu di situ Henry McCarthy sudah siap. Dia langsung mengalungkan tangannya yang diborgol itu ke lehernya rekannya Bob Ollinger. Kemudian dia berhasil merebut pistol yang dipegang oleh rekannya Bob Ollinger ini. Ketika si rekannya ini mau kabur ya, karena dia juga mungkin serem juga ya, ini penjahat terkenal loh gitu kan, dia serem juga pas dia mau kabur. Ya udah ya, kita seperti biasa, seperti yang tadi kejadiannya sama ya, abis juga lah dia di tangannya Henry McCarthy. Di sini Billy the Kid dia akhirnya nemu kapak, dia putusin borgol di tangannya, kemudian belenggu di kakinya itu dia putusin, akhirnya dia bisa bergerak bebas. Dia cari pistol juga di situ, akhirnya dia nemu nih, dan ironisnya dia nemu pistolnya di kantor orang yang nangkep dia, yaitu si Pat Garrett itu. Dia dapetin pistol, terus jadi jendela di lantai atas gedung pengadilan ini itu bisa ngelihat ke tempat makan yang tadi si Bob Ollinger ini lagi belanja ya, dia lagi beli batagor or something gitu. Si Henry McCarthy datengin jendela itu, dan kebetulan banget si Bob Ollinger itu lagi jalan balik mau ke arah gedung pengadilan. Oh my god, this is the epic one. Dia bilang gini, dari atas ya, dia teriak tahu, "Hey old man, look up, see what you got," gitu kan. Nah, si Bob Ollinger ini, suaranya si Henry tuh gitu kan, di mana dia gitu kan. Dan begitu si Bob Ollinger udah celingak-celinguk, terus tinggal yang ke atas nih dia belum lihat. Dia dongak lah dia ke atas. Dar!
Kita tahu apa yang terjadi ya. Henry McCarthy langsung keluar dari gedung pengadilan, lagi-lagi mencuri kuda dengan mudahnya ya. Menurut seorang saksi mata, dia meninggalkan Lincoln County, mengendarai kuda curiannya sambil bersiul-siul. Epic. Pat Garrett nih yang marah banget pas tahu kalau kabur lagi nih tangkapan gue gitu kan. Akhirnya dia coba lagi lacak Billy the Kid, dan akhirnya dia dapat informasi bahwa ini si Billy tuh ada di ini nih, ada di daerah yang namanya Fort Sumner. Akhirnya Pat Garrett pergi meninggalkan Lincoln pada 14 Juli 1881 untuk langsung menuju Fort Sumner, di mana dia tahu di situ juga ada sahabatnya Billy yang bernama Pete Maxwell. Jadi Pat Garrett ini mungkin berpikirnya Billy ini kayaknya bakalan nyamperin si Pete Maxwell deh, atau malah mungkin dia sekarang ada di sana gitu. Pat Garrett dan rekan-rekannya ini langsung nyamperin rumahnya Pete Maxwell. Di situ mereka ngobrol, ya basa-basi lah, ngobrol naninu gitu ya. Kemudian malam itu ketika mereka lagi ngobrol di kamar tidurnya Pete Maxwell, saat itu kan belum ada lampu banget gitu ya, jadi mereka masih pakai cahaya lilin gitu yang remang-remang, pasti pencahayaannya tipis-tipis aja. Secara tidak terduga, ini nggak tahu gimana, mungkin cuma Tuhan yang tahu ya, ini takdir aja gitu. Billy the Kid masuk ke kamar tidurnya Pete Maxwell. Dia sadar di situ ada orang lain selain Pete, tapi karena gelap dia nggak bisa lihat ini orang siapa. Salahnya dia di situ, dia nanya, siapa tuh? Dia gitu. Pat Garrett ini karena memang udah ngincer banget Billy the Kid ya, otomatis dia tahu banget suara dia kayak gimana gitu kan, hafal banget dia suaranya si Henry McCarthy ini, si Billy the Kid ini. Dia langsung sigap, dia cabut pistolnya dari pinggangnya, kemudian langsung didor 2 kali, dia lepasin peluru 2 kali ke arah Billy the Kid. Di situ diketahui yang satu meleset tapi yang satu kenanya fatal di bagian dada tepat. Beberapa jam setelahnya penyidik langsung dikirim ya sama Gubernur Wallace untuk ngecek bahwa itu benar nggak, suruh confirm aja gitu, ini benar nggak ini si Billy gitu kan. Akhirnya di situ resmi diumumkan bahwa Billy the Kid sudah dilenyapkan di tangan Pat Garrett. Keesokannya McCarthy dimakamkan. Seiring waktu ya gimana ya, kalau menyangkut nama besar ya, meskipun orang yang udah nggak ada, itu sesudahnya pasti ada aja lah gitu kan. Karena nama besarnya ini, jadi orang bisa aja ngambil manfaat atau apa gitu. Jadi sesudah kematiannya itu banyak legenda berkembang bahwa itu si Billy itu gak mati tahu sebenarnya. Jadi itu ceritanya ya, si Pat Garrett ini karena sekian lama nih ngejar-ngejar si Billy the Kid, jadi dia mungkin jadi kayak ngefans juga sama si Billy ini, dan mungkin dia dalam hati kecilnya mikir ini orang penjahat tapi keren loh gitu. Dan akhirnya mereka berteman, bersahabat, dan di situ mereka bikin skenario. Oke lah, anggap aja gue udah nembak lu, padahal itu entah siapa gitu ya, mayat siapa nggak tahu gitu. Dia juga kong kali kong sama koroner mungkin yang disuruh bikin laporan untuk mengonfirmasi itu benar Billy atau bukan gitu. Padahal mah Billy-nya mah sehat-sehat aja gitu. Ada legenda yang mengklaim seperti itu. Bahkan nih lebih ekstrimnya lagi, 50 tahun setelah tewasnya Billy the Kid itu ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka adalah Billy the Kid yang ternyata tidak tewas di tangannya Pat Garrett. 2 nih yang sampai sekarang tuh masih suka diomongin orang ya. Yang pertama, pada tahun 1948 seorang pria yang tinggal di Texas yang bernama Ollie Roberts mengklaim bahwa dia adalah Billy the Kid. Dengan pedenya dia datengin Gubernur New Mexico saat itu yang menjabat untuk minta pengampunan. Ya otomatis gubernur itu kan gak bisa ya, dia asal mutusin percaya aja karena omongan gitu. Otomatis kan dia lihat data, dan kalau menurut data dia enggak kok, ini udah dikonfirm sama coroner kalau Billy the Kid itu sudah tewas di tangannya Pat Garrett. Jadi kayaknya nggak mungkin elu deh gitu. Jadi ditolak gitu permintaan pengampunan dari Ollie Roberts ini gitu. Dan tidak lama kemudian Ollie Roberts pun menutup usia. Meskipun belum ke confirm gitu ya, ini benar apa enggak sih dia itu sebenarnya Billy the Kid. Kota tempat tinggalnya Ollie Roberts mengambil keuntungan dari klaimnya dia dengan mendirikan museum Billy the Kid. Tadi ya kan, yang kayak aku bilang nih, namanya nama besar maupun dia penjahat gitu, tapi kalau bisa datengin cuan ya sudahlah gitu kan, kita pakai aja gitu. Klaim kedua adalah yang datang dari seorang pria bernama John Miller.
seorang pria yang berasal dari Arizona. Dia ngaku kalau dia itu adalah McCurry, tapi lucunya ini keluarganya nggak mendukung klaimnya dia ya. Ketika John Miller ini meninggal, itu dia udah dikubur nih kan. Terus pada bulan Mei 2005 nih, sampai tahun 2000-an aja masih banyak orang penasaran nih. Mei 2005 itu ada sekelompok peneliti yang minta izin untuk menggali makamnya si John Miller ini karena mereka mau nyocokin nih DNA orang yang dikubur di makam itu dengan DNA yang ada di bangku yang dulu itu ketika si Billy the Kid ini ditembak, katanya dia di badannya diangkat terus taruh di bangku, jadi otomatis ada darah-darahnya gitu di situ gitu kan. Nah di situ kan pasti masih ada DNA-nya. Nah ini bangku ini masih disimpan. Jadi mau dibandingin nih bangku sama DNA yang ada di dalam makamnya John Miller. Penelitian berlanjut, tapi entah kenapa hasil lab dari penelitian ini dinyatakan tidak dapat dipakai. Kalau aku rasa sih mungkin karena yang diambil sampelnya itu dari bangku, ya mungkin udah nggak valid ya, udah dari bangku gitu kan, bukan darahnya langsung. Udah berapa puluh tahun gitu, jadi mungkin udah rusak lah gitu DNA-nya di situ. Kemudian juga ada beberapa peneliti yang minta izin ke pejabat setempat kalau mereka ini mau menggali kuburannya Catherine Antrim, ibunya si Billy the Kid, untuk dicocokkan dengan DNA yang ada di makamnya Billy the Kid. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang itu belum ada kelanjutannya lagi deh, ini mereka jadi apa enggak gitu, terus kenapa nggak jadi, kenapa kok lama banget prosesnya, itu belum ada omongan lagi tentang itu. Kesimpulannya sampai sekarang itu tidak ada bukti valid yang menunjukkan bahwa yes, yang ditembak Pat Garrett adalah Billy the Kid. Tapi saking epicnya dia nih ya, meskipun ya tau lah kita dia jahat banget gitu ya, itu kuburannya itu dikasih penghormatan yang menurutku sih wow banget ya untuk seorang penjahat. Jadi dia dimakamkan ini bersebelahan dengan dua orang sahabatnya ya, si Tom O'Volliard sama Bowder. Di nisan mereka juga ditambah tulisan pals gitu kan, yang artinya sahabat nih mereka gitu. Itu dia semua yang bisa aku ceritain ya mengenai perjalanan hidup dan petualangan-petualangan epicnya si Henry McCurry alias Billy the Kid ini. Aku mau ucapin makasih banget untuk kalian sudah stay dari awal sampai akhir video ini. Dukung aku terus dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang sama kayak aku nih, knowledge addict juga ya kan. Pengetahuan jenis apapun gak pilih-pilih lah, pokoknya selama itu nambah ilmu, nambah pengetahuan, ayo aja pokoknya ya kan. Dengan ini aku Joanna pamit. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Sehat selalu, semangat selalu kalian ya. Bye-bye.